Shalom Aleichem, kita ketemu lagi dalam Translation Diary. Kali ini ke kejadian 30. Rahel melihat bahwa dia tidak dapat melahirkan bagi Yakob, dan Rahel cemburu kepada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakob, "Berikanlah kepadaku keturunan, dan jika tidak, akulah yang mati." Maka amarah Yakob menyala terhadap Rahel, dan dia berkata, "Apakah aku ini pengganti Tuhan yang telah menghalangi benih kandungan daripadamu?" Dia berkata, "Lihatlah Bilha wanita pelayanku, hampirlah dia agar ia melahirkan di pangkuanku, dan biarlah aku juga dibangunkan keturunan daripadanya." Seperti Sarah ya, jadi dia ingin dapat anak melalui budaknya. Kalau Sarah ya Hagar, kalau Rahel Bilha. Dia memberikan Bilha, hamba perempuannya, kepadanya sebagai istri, dan Yakob menghampirinya. Tapi di sini Rahel tidak protes ya. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakob. Rahel berkata, "Tuhan telah memutuskan dan juga telah mendengarkan. Suaraku, dan dia memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Sebabnya dia menyebut namanya Dan." Bilha hamba perempuan Rahel mengandung laki lalu melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakob. Rahel berkata, "Aku telah bergumul dengan kakakku." Aku telah bergumul dengan kakakku, pergumulan. Ya, aku telah dimampukan. Dia menyebut namanya Naftali. Leah melihat bahwa dia telah berhenti melahirkan, maka dia mengambil Silpa hamba perempuannya, dan dia memberikannya kepada Yakob sebagai istri. Silpa hamba perempuan Leah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakob. Leah berkata, dengan kemujuran, dan dia menyebut namanya Gad. Silpa hamba perempuan Leah melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakob. Leah berkata, karena hamba-hamba perempuan telah menyebutku dengan kebahagiaan, maka dia menyebut namanya Aser. Pada hari penuaian gandum, Ruben sedang berjalan-jalan, dan dia menemukan buah dudaim di padang. Dan lalu dia membawanya kepada Leah ibunya ya, anak pertama. Rahel berkata kepada Leah, "Aku mohon berikanlah kepadaku buah dudaim anakmu." Ini ada kepercayaan bahwa buah dudaim itu memberi anak. Apakah mengambil suamiku adalah perkara kecil, maka akan mengambil buah dudaim anakku pula. Jadi ini
jatah bermesraan ditukar dengan buah dudaim. Rachel berkata, kalau begitu ia akan berbareng dengan malam ini sebagai ganti buah-buah dudaim anakmu. Ketika Yakub pulang dari padang pada petang hari, lalu Leah keluar menyambutnya dan dia berkata, kepadakulah engkau harus datang karena sesungguhnya aku telah menyewamu dengan buah dudaim anakku. Maka ia tidur dengannya pada malam itu. Tuhan mendengarkan Leah dan dia mengandung. Lalu dia mengandung dan melahirkan anak laki 5 bagi Yakub. Dia berkata, Tuhan telah memberikan upahku karena aku telah memberikan hamba perempuanku kepada suamiku. Dan dia menyebut namanya Sakar. Kemudian Leah mengandung lagi dan dia melahirkan anak laki-laki 6 bagi Yakub. Wah, luar biasa kan? Leah berkata, Tuhan telah mengaruniai aku suatu hadiah yang indah. Kali ini suamiku akan tinggal bersamaku karena aku telah melahirkan baginya 6 orang anak laki-laki. Dan dia menyebut namanya Sebulun. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan dia menyebut namanya Dina. Lalu Tuhan mengingat Rachel. Ya. Tuhan mendengarkan kepadanya dan dia membuka kandungannya, maka dia mengandung. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia berkata, Tuhan telah menyapu airku. Maka dia menyebut nama Yosef dan berkata, biarlah Adonai menambahkan bagiku anak lelaki lainnya. Lalu terjadilah ketika Rachel telah melahirkan Yosef, maka Yakub berkata kepada Laban. Lama sekali ya, dapat anak banyak. Lepaskanlah aku dan aku akan kembali ke tempat asalku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang demi mereka telah bekerja padamu. Dan biarkanlah aku pergi karena aku sendiri mengetahui pekerjaanku yang telah kukerjakan bagimu. Laban berkata kepadanya, aku mohon seandainya aku beroleh kemurahan di matamu, bahwa Adonai memberkati aku anak engkau. Dia berkata pula, sebutkanlah upahmu dan biarlah aku memberikan. Dia menjawab kepadanya, engkau sendiri mengetahui apa yang telah kerjakan bagimu dan apa yang terjadi dengan ternakmu bersamaku. Sebab hanya sedikit yang ada padamu pada saat kehadiranku, tetapi hal itu telah berkembang dalam kelimpahan dan Adonai telah memberkati engkau melalui langkahku. Jadi tambah kaya ya Laban ya. Kapan lagi aku akan melakukannya untuk keluargaku sendiri? Lalu ia berkata, apa yang harus aku berikan padamu? Dan minta upah, yang negosiasi upah. Yakub menjawab, engkau tidak perlu memberikan apapun, dan jika engkau melakukan hal ini, bila aku kembali, bila aku mengembalikan kawan dombamu, bila aku menjaga. Hari ini, bila aku lewat dan seluruh kambing dombamu untuk menyisihkan dari sana setiap kambing domba yang corang-corang dan berbintik. Kelak setiap kambing domba yang berwarna gelap di antara domba dan yang berbintik dan yang corang di antara kambing-kambing betina, itu menjadi upah. Maka kebenaranku akan bersaksi terhadap aku di kemudian hari ketika engkau datang menaiki upahku di hadapan. Setiap yang tidak coreng-coreng atau bintik-bintik dan yang tidak berwarna gelap, itulah yang dicuri. Laban berkata, baiklah, biarlah hal itu terjadi seperti perkataanmu. Jadi minta tanda ya, si Yakub punya iman. Pada hari itu ia menyisihkan kambing jantan yang belang, yang bintik, dan semua kambing betina. Jadi semua yang bintik, semuanya ada putih, diserahkan ke anaknya. Dia menentukan jarak 3 hari perjalanan antara dirinya dan Yakub. Dan Yakub telah mengembalakan
kawanan domba laban yang ditinggalkan itu. Lalu Yakob mengambil baginya dan segar pohon cemara dan pohon segar pohon cemara, pohon badam dan pohon hermon. Dia mengupas belang-belang putih padanya dengan membiarkan kelihatan putihnya pada dahan itu. Lalu dia meletakkan dahan-dahan yang telah dia kupas itu di depan kawanan domba. Jadi waktu minum ditaruh ya gitu ya. Tapi ini bukan sains ya, ini mukjizat ya. Jadi kalau ini ditiru tidak ada fungsinya. Lalu dia meletakkan dahan-dahan yang telah dia kupas itu di depan kawanan domba dekat balungan di penampungan air. Ketika berkelamin, maka kawanan domba itu beranak yang belang-belang. Maka Yakob memisahkan domba-domba itu, dia menghadapkan kawanan domba itu ke area belang-belang dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban. Lalu dia menempatkan kumpulan-kumpulan baginya saat terpisah dan tidak menempatkannya pada kawanan domba Laban. Lalu terjadilah pada setiap domba yang kuat akan berkelamin, ya hafal ya, maka Yakob menaruh dahan-dahan itu. Namun di depan yang lemah dia tidak menaruh. Maka yang lemah menjadi Laban yang kuat milik. Itu caranya ya. Ada triknya juga. Orang itu menjadi tambah sangat kaya dan banyak kawanan domba miliknya. Masih lihai ini si Yakob ini. Tidak ada hamba lelaki, unta-unta berdecamkan. Dia mendengar perkataan laki Laban yang mengatakan, Yakob telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita, dan dari apa yang ada pada ayah kita, dia telah membangun kemuliaan. Ya, nah seterusnya. Oke. Itu ya, jadi di pasal 30 kita melihat cara Yakob itu dia main legal ground ya. Jadi Yakob mendapatkan harta dengan cara lihai, tapi dia main legal ground. Jadi dia melihat bahwa Laban ini sering menipu upahnya 10 kali katanya. Menipu tentang istri. Nah, ini juga yang alami. Jadi Tuhan mengizinkan Yakob ditipu padahal dia penipu gitu. Makanya dia marahnya luar biasa ya pasti ya. Tetapi dia ketika mendapatkan harta domba-domba ini, dia menggunakan cara legal ground. Secara hukum Laban punya salah gitu ya. Maka dia memakai tanda, yaitu dahan yang putih itu untuk membuat belang-belang kambing domba. Ini tidak ada sainsnya, tidak ada ilmu sainsnya, jadi tidak bisa ditiru. Jadi itu kalau belang dan tidak itu kan genetik ya, itu bukan karena itu ya. Karena dahan ketika berkelamin melihat bisa di beda warnanya. Jadi kalau ditiru sekarang tidak ada kuasanya, karena ini main legal ground. Hanya Yakob yang bisa ngalamin, karena apa? Dia punya tabungan legal ground. Jadi Laban itu ada salahnya. Jadi sama-sama salah, salahnya Laban lebih banyak. Jadi dia kena ya. Dan di sini Yakob lebih benar dan dia menang. Makanya kalau kita paham hukum, maka kita bisa menang walaupun kelihatannya salah. Nah, ini seringkali di pemahaman legal ground. Baik, demikianlah pasal 30 dari Kejadian. Semoga kita bisa belajar legal ground dari Kejadian 30. Anda bisa mendapatkan harta dengan cara hukum yang benar, mematuhi hukum Tuhan secara benar. Itu berkat yang tidak bisa dicuri. Jadi setan tidak bisa mencuri berkat yang bersih legal ground. Tuhan yang hidup bersama kita semua. Amin.